Tuhan, terima kasih untuk Engkau selalu ada bagi kami. Kami naikkan syukur kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau jawaban bagi kami. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, yang kasih setianya selalu menyertai. Di dalam lembah sekalipun, di atas gunung, kami terlalu percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. All my life you have been faithful. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
the goodness of God. Oh, ku percaya kau selalu ada. Oh, kau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan yang terkasih dalam nama Kristus Yesus. Hari ini kita kembali dalam Voice of Victory dan kita sedang ada di dalam masa-masa memperingati kembali pencurahan dan penantian Roh Kudus Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Saudara terkasih, hari ini saya rindu untuk kita sama-sama belajar mengenai Yesus menjanjikan Roh Kudus. Saudara, apa yang terjadi hari ketika Yesus terangkat ke sorga? Kisah Rasul 1 berkata seperti ini dalam ayat 1 dan ayat-ayat seterusnya saya akan baca buat saudara. Kisah Rasul 1 dimulai dari ayat 1. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari dia terangkat. Sebelum itu dia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Yesus, dia telah menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, dia membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari, dia, Yesus, masih berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika dia makan bersama-sama dengan mereka, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tetap tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah murid-muridnya pada hari itu sebelum Yesus naik ke sorga, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi jawab Yesus, Kisah Rasul 1 ayat 7, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus berkata seperti itu kepada murid-muridnya, maka terangkatlah Yesus dan disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia terangkat naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara yang terkasih, hari itu sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus sudah mengingatkan murid-murid bahwa mereka harus tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji yang sudah dikatakan Yesus. Bahkan sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus sudah memperingati murid-murid juga. Karena buat Yesus adalah penting untuk murid-murid menerima kuasa Roh Kudus. Adalah penting untuk murid-murid taat menantikan apa yang dijanjikan Yesus di Yerusalem. Saudara yang terkasih, Yohanes 14 ayat 15-18 berkata begini. Sebelum Yesus naik ke kayu salib, menderita di kayu salib, jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Hari itu Yesus sedang punya agenda untuk mengingatkan, memperingatkan murid-murid supaya taat mengikuti perintah Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti akan menuruti segala perintahku. Dan lanjutannya Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan dia akan diam di dalam kamu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, kata Yesus. Aku datang kembali kepadamu.
Jadi saudara, adalah penting bagi Yesus untuk Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya. Dan saya percaya tanpa ketaatan, Roh Kudus tidak diterima oleh murid-murid 2000 tahun yang lalu. Yesus meminta kepada murid-murid supaya mereka menuruti perintah Yesus. Yesus berkata, jika kau mengasihi aku, kau akan menuruti perintahku. Dan perintah apa itu? Engkau harus tetap tinggal di Yerusalem, jangan pergi kemana-mana sampai engkau mendapatkan janji dari tempat yang maha tinggi yang sudah kujanjikan kepada kamu. Saudara, Yesus berulang kali mengingatkannya, mengingatkan supaya mereka tidak pergi dari Yerusalem. Mengapa Yesus begitu menginginkan murid-murid untuk dipenuhi Roh Kudus? Mengapa Roh Kudus begitu penting untuk diberikan? Karena kamu dan aku harus mengerjakan pekerjaan Yesus di muka bumi ini, saudara. Yesus telah berkata tadi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu untuk kamu jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai Samaria, dan bahkan sampai kepada ujung bumi. Saudara, saya percaya tanpa Roh Kudus, kamu dan aku tidak akan sanggup mengerjakan pekerjaan yang luar biasa ini. Ada kepentingan kerajaan Allah dalam hidupmu dan hidupku. Maka itu ketika Yesus akan naik ke surga, yang dia katakan adalah, pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan jangan khawatir, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Mengapa Yesus merasa penting untuk Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid? Mengapa Roh Kudus begitu penting untuk diberikan kepada kamu dan aku juga hari ini? Karena kamu dan aku harus sukses mengerjakan pekerjaan yang sudah Yesus kerjakan di muka bumi ini. Kamu dan aku punya kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sama seperti Yesus yang 2000 tahun lalu berkata, makananku adalah hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada kepentingan pekerjaan Allah dalam hidup kamu dan aku. Kamu gak hidup untuk diri sendiri. Kamu hidup untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Untuk pergi, jadikan semua bangsa murid Yesus. Untuk menjadi saksi Yesus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu dan aku harus kerjakan ini. Dan ini harus sukses. Dan tanpa Roh Kudus, saya percaya kita tidak akan bisa sukses mengerjakannya. Maka itu saudara dan saya perlu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26, penghibur, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan diutus Bapa di dalam namaku, kata Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Saya percaya Roh Kuduslah yang akan mengajar segala sesuatu kepada saudara dan saya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengerti kitab suci. Kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Dan tanpa mengerti dengan benar, saudara dan saya tidak bisa mengajarkannya dan memberitakannya kepada banyak orang. Roh Kuduslah yang mengerjakan pengertian itu di dalam kamu dan aku. Maka itu adalah penting kamu dan aku dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus juga katakan dalam Yohanes 16, adalah lebih berguna jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, kata Yesus, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia, Roh Kudus itu, datang kepada kamu dan aku, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, dan menginsafkan dunia akan penghakiman. Pertobatan dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara, bukan dikerjakan oleh tangan manusia. Maka itu penting untuk saudara dan saya dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, menerima Roh Kudus seperti murid-murid menerimanya 2000 tahun yang lalu. Tanpa Roh Kudus tidak ada pertobatan atas bumi ini. Tanpa Roh Kudus orang-orang tidak kembali kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang mengerjakan itu semua. Apabila dia datang, kata Yesus, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk hidup dalam kekudusan. Saya percaya Roh kebenaran itu layak memimpin kamu dan aku dalam kebenaran. Saya percaya tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Saudara dan aku perlu untuk dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, supaya saudara dan saya bisa hidup dalam kebenaran Tuhan, bisa hidup dalam kekudusan.
sempurna seperti Bapamu dan Bapakku di sorga. Saya percaya tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak bisa mengerjakannya. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak pernah bisa sempurna seperti yang diinginkan Yesus. Tetapi dengan Roh Kudus, engkau dan aku bisa menjadi kudus seperti Dia. Saudara, percayalah, kau harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan supaya engkau tidak pernah ditolak ketika memberitakan Injil, supaya nama Tuhan tidak pernah dipermalukan dan Dia selalu dipermuliakan dalam hidupmu. Kita perlu Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Bahkan saudara, saya percaya kita perlu Roh Kudus untuk melayani Dia. Kau ingat sayang, Yesus sendiri harus dipimpin Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun 40 hari sebelum Dia memulai pelayanannya. Dia harus dipersiapkan untuk masuk ke padang gurun. Roh Kudus yang bawa Yesus ke sana. Baru setelah itu Yesus memulai pelayanannya. Baru setelah itu Yesus berkata, Roh Allah ada padaku oleh karena Dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang tawanan, untuk mencelikan mata yang buta, untuk memberitakan kabar baik, untuk melepaskan tawanan, dan untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Roh Kudus yang memimpin Yesus. Jika Yesus saja memerlukan Roh Kudus untuk melayani Bapa, apalagi kau dan aku hari ini. Maka hari ini kau dan aku perlu untuk menerima Roh Kudus dan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kau sudah dipenuhi sekalipun, sekali lagi hari ini, hari-hari ini minta terus Roh Kudus untuk semakin mencurahkan kuasanya atas engkau dan aku. Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri, Roh Bapa dan Roh Anak. Yesus berkata, kami akan kembali kepadamu dalam Yohanes 14. Kami adalah Bapa dan Yesus akan kembali kepada kamu. Kamu tidak pernah seorang diri. Kami akan kembali kepadamu. Itulah Dia, Roh Kudus yang dijanjikan. Dialah yang tahu segala sesuatu di dalam diri Bapa dan di dalam diri Yesus. Maka Dialah yang juga akan memberikan visi-visi ke depan. Dia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, Dia yang akan mengajari kita segala sesuatu. Dia yang juga akan memberi kekuatan kepada kamu dan aku untuk melayani Dia dalam memberitakan Injil. Dia juga yang akan membantu kita dalam berdoa, sebab sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana berdoa. Dia akan menyampaikan kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka hari ini penuhlah oleh Roh Kudus, sama seperti yang dilakukan murid-murid 2000 tahun yang lalu. Nantikan Dia. Nantikan Roh Kudus, sebab Dia yang akan menolong kamu. Masuklah diam dalam hadirat-Nya, merayakan kembali kedatangannya di bumi atas murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Doa, puasa, nantikan Dia, dengar apa yang Dia inginkan, masuk dalam doa, bangun hubungan yang intim kembali dengan Dia, kenali Dia lebih dalam, baca firman Tuhan, dengarkan Dia berkata-kata. Dia adalah pribadi, Dia adalah Allah itu sendiri, Dia adalah Roh Bapa dan Roh Yesus. Kamu gak pernah sendiri, tidak pernah ditinggalkan sendiri sebagai yatim piatu. Yesus naik ke sorga, Dia kembali kepadamu dan kepada aku. Hari ini apalagi yang kurang? Engkau selalu ada dalam penyertaan Roh Kudus, sehingga jangan takut kerjakan apapun. Pergi jadikan sebuah bangsa muridku, dan kamu tahu bahwa aku Tuhan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Kamu gak perlu penolong yang lain, kamu gak perlu penghibur yang lain. Ada Roh Kudus bersama dengan engkau dan aku hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa, Roh Kudus yang manis, yang lembut, Kau menjamah setiap kami yang menyaksikan Voice of Victory hari ini. Tuhan, kami mau lebih intim dengan Engkau, Roh Kudus. Roh Kudus, pimpin kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hatimu, angkat tanganmu, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Selamat menikmati hadirat Roh Kudus. Dalam nama Yesus terimalah kuasa. Haleluya. Amin.